yang beriman. Idza qumtum ila shalah, jika teman-teman ingin melaksanakan dan menunaikan salat, yang pertama adalah niat. Niat itu kapan sih? Niat itu ya sebelum kita wudhu kita harus ada niat. Atau ketika kita sedang begini baru kakak niat boleh. Fagsilu. Ini kadang ada yang ngebasuhnya asal-asalan, maka terjadi tidak kekhusyuan dalam sholat. Fagsilu wujuhakum. Yuk, cara basuh wajahnya. Wujuhakum. Ambil air, jangan dibuang. Tadangin air, itu namanya fagsilu. Atau kalau pakai gayung kakak tadangin. Kalau pakai keran kan tinggal begini. Fagsilu wujuhakum. Dibasuh wajahnya itu bukan sekedar pure. Di sini ada mata. Ya kak? Oke? Mata ini yang biasa kita sering pakai untuk melihat. Kalau kita fungsinya mata dalam Al-Quran yang kemarin kita bahas, kita tidak pakai dengan sesuatu yang benar, maka berarti teman-teman sedang menzolimi diri matanya teman-teman. Gitu ya. Nah, ketika membasuh wajah, otomatis mata yang pernah melihat maksiat, air wudhu jatuh ke lantai, itu menggugurkan dosa. Fagsilu wujuhakum, ambil air, kita basuh mulai dari atas nih. Dibasuh airnya nggak dibuang ke air ke bawah ya, ditadangin, dibasuh. Telunjuk, bersihkan ini. Ibu jari sampai ke sini dibersihkan. Kalau ada jenggot nih para laki-laki, diselai jenggotnya sampai terkena bagian ininya air wudhu. Ya. Fagsilu wujuhakum. Yang kedua ya, wa aydiyakum ilal marafiq. Yang ketiga, ini surat Al-Maidah di ayat ke-6. Ketika teman-teman ada gayung cuma disiram, ada selang cuma diginiin aja airnya, bagaimana caranya sholat mau dijawab doanya? Wudunya aja asal-asalan. Gimana pengen khusyuk? Wudunya aja suka-sukanya. Ya. Ulang basuh muka. Ambil air dari atas ini kan muka nih. Ini dibersihkan ini. Ibu jari di belakang daun telinga. Kalau ada jenggot diselai, semua harus terbasuh. Satu kali sebenarnya basuhan wudu itu boleh. Akan tetapi, kenapa sampai 3 kali? Khawatir ada yang tidak terbasuh. Ya, oke? Nah, okay. Nanti saya akan kasih dalilnya kenapa kita berwudu. Wa aydiyakum ilal marafiq. Kita basuh tangan. Ini marafiq namanya nih. Jangan cuma dikasih begini. Kalau kakak wudunya cuma begini aja, nanti akan terjadi yang namanya munkar. Oke, munkar itu urusan akal sama urusan perut. Kalau pengen mencuri ya mencuri aja. Kalau pengen ngezina aja, makanya wudu diperbaiki. Ya, oke. Sampai marafiq ya. Dan ini jari-jari itu kalau ada cincin putar-putar kak. Kalau perlu kebasuh semuanya. Kepala nanti. Ini baru sampai di sini. Kalau pakai gayung, tadangin di sini. Oke? Baru kakak basuh sampai di sini. Kalau pakai gayung, tuang gayungnya, basuh yang buat muka. Oke? Gini ya. Marafiq. Diselai-selai di bagian sininya. Kalau ada kuku memang sebaiknya harus dipotong. Kakak kasih aja ke air. Begitu pula yang kiri. Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaba yasira. Ini ada kaitannya tentang nanti ketika kalian dikumpulkan di padang mahsyar yang orang-orang pada keringetan. Karena kalian menjaga wudunya, kalian bisa mendapatkan hisapan dari tangan kanan. Minta sama Allah sejak wudu dari sekarang. Oke? Kalau yang kiri, wala tu'atini kitabi bishimali wala min wara'i zahri. Punya harapan kita. Ya Allah, jangan sampai ketika kita dihisap nanti dikumpulin orang-orang pada keringetan karena saking takutnya melihat api neraka dalam pusaran itu,
tolong jangan sampai saya mendapatkan catatan apa yang saya kerjakan selama di dunia dari tangan kiri, ya Allah, jangan. Wala min warai zuhri, dan jangan pula dari belakang punggung. Gitu ya. Nah, kalau wajah itu Allahumma bayyid wajhi, ya Allah, putihkan wajahku. Artinya beri cahaya pada wajahku. Kalau memang ketika saya mau mendaftarkan melamar pekerjaan, mencari pekerjaan, atau saya pengen ngelamar orang, wajah saya tolong perilakunya jadi baik, ya Allah. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun. Dan ketika nanti di hari kiamat, jangan sampai, ya Allah, wajah saya nih hitam legam. Kalau ada orang yang menjaga wudhu, Kak, Masya Allah Ta'ala, ngajak ngobrol orang itu enak. Karena memang orang yang menjaga wudhu itu berusaha dia perilakunya baik. Oke ya. Wa idiakum bilal marafiq wamsahu biru'usikum. Allah punya sifat al-adal dalam Asmaul Husna. Punya sifat yang maha adil. Maka orang yang kepalanya botak belum tentu punya rambut. Yang punya rambut udah pasti ada kepalanya. Itu. Yang dibasuh adalah kepala, bukan rambut. Yang dibasuh kepala, bukan rambut. Oke? Sekarang saya ngebahas tentang ini ya, Kak. Kenapa saya bilang yuk perbaiki sholat. Yuk perbaiki sholat, agar ketika kamu pengen cari rezeki, kamu mau nagih utang, kamu pengen punya rezeki, atau kamu pengen ngebayar utang itu, Allah kasih kemudahan. Makanya dengarkan prakteknya ini. Ya, kakak pengen nagih utang kan, kakak sejahtera. Dari tadi pertanyaannya berikut. Pengen dikasih kemudahan kan dalam kehidupan? Pengen dikasih rezekinya yang halal berkah kan? Yuk kita perbaiki sholatnya. Dalilnya udah saya kasih waktu praktek kemarin. Ya, muka itu keseluruhan, Kak. Muka ini keseluruhan. Kita basuh. Oke? Ketika teman-teman membasuh kepala, bukan rambut. Wamsahu biru'usikum. Ambil air, hempas airnya ke bumi. Yang dibasuh kepala dari atas sampai ke bawah, dari bawah tarik lagi ke atas sampai dengan meresap air wudhunya. Kenapa kepala kita basuh, Kak? Kalau teman-teman suka nanya, suami saya emosian, saya suka marah-marah bulu, gimana caranya biar gak suka marah-marah? Wamsahu biru'usikum, kepala kalian basuh. Karena di bagian kepala itu ada otak. Ketika otak itu kakak ajak kompromi dengan bahasa ayat Al-Quran, Masya Allah, Kak, akan meredakan segala emosi yang terjadi. Kesel sama anak, wudhu. Kesel sama suami, wudhu. Dizolimi, disakiti, wudhu. Mungkin terlihat simpel menurut teman-teman. Kalau wudhunya benar, itu akan menggugurkan dosa. Air yang jatuh, rontok sama itu menggugurkan dosa. Oke? Wamsahu biru'usikum. Ini yang harus ya dalam surat Al-Maidah di ayat ke-6. Terus kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain. Kalau perempuan gitu juga, Kak, gini. Ketika kita dalam posisi perempuan itu sama, Kak, harus kepala. Mungkin ya, Kak, kalau teman-teman di luaran gak mau buka jilbab, maka ketika jalan-jalan jangan pakai jilbab yang ribet. Pakai jilbab yang simple, yang bisa kita tempelin air wudhu itu di bagian kepala. Walaupun cuma sekedar, yang penting di bagian kepala kakak pakein. Agak ditarik sedikit ke depan kerudungnya, gitu ya, kepala. Siapa yang pengen rezekinya baik, rezekinya lancar, dikasih kemudahan dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Sebelum sholat kan kita otomatis wudhu. Nah, wudhu ini akan membuat sholat kita itu akan khusyuk. Ya kan? Ini lagi dipraktekin. Kalau saya ulang lagi nanti gak akan selesai-selesai. Didengarkan saja ya teman-teman ya. Oke? Nah, teman-teman yang sudah mengetahuinya, kasih paham aja kalau ada pertanyaan. Oke? Kalau perempuan yang rambutnya panjang, kalau ditarik ke belakang nanti berantakan, izin saya sampaikan. Yang dibasuh kepala bukan rambut.
Kakak basuh, ambil air, hempas airnya, ditempelkan di bagian kepala, yang penting tersentuh dengan air wudhu. Jadi kakak jangan langsung tarik ke depan begini, terjadi kunti. Dari sini diginiin, dikasih gini, ya. Oke, wa arjulakum ilal ka'bain, kaki. Ketika kaki dibasuh, ya, ka'bain tuh ini, mata kaki. Sama seperti tangan. Jangan sekedar dikasih air aja. Agar kaki kita itu berfungsi sesuai fungsinya untuk bisa melangkah ke jalan yang benar. Dibasuh, diselai-selai, kalau ada ini dibersihkan. Ya kan? Membasuh muka itu, ininya dibersihkan di bagian ibu ininya, telunjuknya. Lalu ibu jarinya di bagian belakang daun telinganya ini. Nah, karena ini bagian muka semuanya. Bagian muka. Ya. Oke? Dalilnya dalam surah ke-10 di ayat ke-5. Wudu itu asal katanya du'un. Ziyadatul huruf, menambah huruf, di depannya wawu, di atasnya dhammah. Lalu di setelah doma itu biasa mengikuti du'un, wudu'un. Ziyadatul huruf menambah makna, menambah arti. Du'un artinya cahaya. Du'un artinya perilaku. Du'un artinya tingkah, attitude. Siapa yang selalu menjaga wudunya, maka sifat dan sikapnya akan tertata. Gak mungkin orang yang rajin wudu minum pakai tangan kiri. Gak mungkin orang yang rajin wudu makannya jalan atau berdiri. Gak mungkin orang yang rajin wudu itu dia malas melakukan kebaikan, karena akan terjaga dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan di surat Al-Maidah di ayat ke-6 yang tadi saya bahas, itu yang wajib kalian basuh. Yang lainnya sunnah, kita mendapat pahala. Yang lainnya sunnah, kita dapat pahala. Ya. Tangan kiri 3 kali. Sebenarnya untuk basuhan 1 kali diperbolehkan. Akan tetapi, ketika ada yang tidak terbasuh, maka disuruhnya sampai 3 kali. Gitu ya, dibasuh. Dibasuh. Nah, jangan asal disiram. Jangan asal disiram. Gitu ya. Siapa yang pengen tenang, siapa yang pengen ikhlas, perbaiki sholatnya. Ini akan saya bahas. Ini baru wudu. Ya, bab wudu ini udah. Intinya, dari sebelum wudu udah saya sampaikan. Jangan wudu pakai handuk. Jangan wudu nggak pakai CD. Jangan wudu nggak pakai BA. Kita mau menghadap Allah. Lihat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Udah ngasih banyak sama kita. Kita kasih balik ke Allah supaya kita dapat apa yang kita mau. Ya. Oke. Makanya kalau jalan-jalan di luar jangan pakai kerudungnya yang ribet. Pakai kerudung yang selap. Ini bisa basuh telinganya itu dari dalam. Kalau emang nggak mau dibuka semuanya. Atau kerudung yang bisa ditarik begini, agak melar dikit, bisa buat basuh kepala. Gitu. Ya. Oke. Surat Al-Maidah sudah ya, sama surah ke-10 di ayat ke-5 tentang wudu. Nanti tuh orang yang menjaga wudunya, seperti dikatakan dalam Al-Quran itu, kan kita dibangkitkan nih, kata surat Al-Kahfi. Hari kebangkitan itu ada di surat Al-Qiyamah dan surat Al-Waqi'ah. Nah, ketika dibangkitkan di surat Al-Kahfi itu, dibangkitkan lalu dibarisin. Nanti kata Nabi begini, Aina ummati, mana umatku, min atharil wudu, yang selalu menjaga wudunya. Dia akan bercahaya tuh, Kak. Bercahaya, orang yang menjaga wudu itu akan bercahaya. Ya, cahaya perilaku, cahaya kebaikan itu akan terbawa terus menerus. Setelah berwudu kita baca doa ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu, sampai terakhir. May yatawadda, siapa yang berwudu, wa yubdi'u, dia prepare sebelum wudu, au yusbihu, dan dia menyempurnakan wudu seperti yang tadi saya sampaikan. Tadi ada wajibnya, ada sunnahnya. Au yusbihu wa yaqulu, lalu dia berkata, berdoa, doa selesai wudu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, sampai akhir. Faqila lahu, dikatakan baginda, udkhilu ilal jannah, akan Allah masukkan ke dalam syurga, min ayyima syi'ta, dari pintu mana yang Allah kehendaki, yang kalian kehendaki
ketika wudunya benar. Ketika wudunya benar. Gimana caranya biar sholatnya khusyuk? Perbaiki wudunya. Perbaiki wudunya. Jadi ada prepare-nya tuh. Itu dalilnya begitu. Ada prepare-nya, ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Jangan pakai handuk, pakai bajunya yang bersih. Ini kadang suka komen, saya udah sering sholat kok doa saya nggak dijawab-jawab. Siapa yang pengen doanya gampang dijawab, perbaiki sholatnya. Otomatis kalau orang sholat pasti wudu kan. Nah wudunya kita juga jangan sampai kita sholat hanya sekedar nonggang-nonggeng. Olahraga itu namanya. Dari segi kesehatan dapat, tapi dari segi kita mau ngobrol, sholat itu saatnya kita ngobrol sama Allah. Doa, ketenangan dapat. Sudah sering saya sampaikan dalam ayat Al-Qur'annya, ya. Oke, kita bahas sekarang Al-Qur'an. Orang wudu itu bukan cuma menggugurkan dosa, tapi meringankan hal-hal yang sering emosi, itu wudu. Bahkan dokter yang mengatakan dalam kitab yang saya baca, beruntung umat Islam punya energi positif berupa wudu. Kenapa? Meremajakan sel kulit mati. Bayangin dah. Dengan membasuh wajah aja dia udah kena pijatan. Pijatan ringan buat wajah. Ya? Sebaiknya jangan pakai handuk. Gitu ya. Oke. Ini mau lanjut atau enggak nih? Lanjut ya. Lanjut apa enggak? Jangan-jangan tidur lagi. Saya ditinggalin tidur, kan bahaya kalau saya ditinggalin tidur. Nggak ditinggalin tidur ya. Masalahnya pasti tadi malam nih pada nongkrong kan sama keluarga, ya kan? Lanjut dong Mi. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Mana tadi? Saya masak sambil dengerin, gak apa-apa. Wudu tadi udah sampai selesai ya. Sekarang saya pengen ngebahas ke praktek sholatnya. Ketika teman-teman mau sholat, jangan sampai gak pakai baju. Jangan sampai gak pakai BA. Kalau gak pakai BA, begitu ruku, itu pepaya mau digantung di mana? Untung malaikat sama Allah nggak diciptain punya hasrat. Saya sering banget dapat komenan, Bun, saya kalau sholat ya kan gerah nih. Saya cuma pakai mukena aja katanya. Kalau saya pakai mukena, kan saya gerah, saya taruh tuh kipas angin di depan muka saya, kata dia. Nah terus kalau takbir bagaimana? Allah, keangkat tuh mukenanya. Untung tuh itu malaikat sama Allah nggak diciptakan tuh nggak punya nepsong, ya kan? Nah ini yang komen suka nggak pakai BA, nggak pakai CD, berbahaya. Belum lagi kalau nggak pakai CD, begitu merosot pas ketarik sama kaki tuh kain sholatnya. Nah pas sujud kelihatan itu semangka, kan bahaya. Apalagi kalau misalnya laki-laki pakai kain sarung, nggak pakai CD, tuh gantungan kunci gondal gandul itu bahaya, ya. Oke, jangan pakai mukena yang tipis. Kita mau menghadap Allah, pakai mukena yang tipis. Sholat di masjid, bapak-bapak tulisannya di belakang janda bolong, di belakangnya lagi makmum, Allah, dia baca tulisannya janda bolong. Tadi keinget tuh sama tetangganya yang janda. Nggak boleh, pakai bajunya yang putih. Laki-laki, nggak usah pakai ada tulisan. Mau warna apa juga, jangan ada tulisan. Ya. Nah. Intinya kah, kita tuh terhadap malaikat itu Allah perintahkan mencatat amalan kebaikan dan keburukan. Jadi kalau teman-teman usahakan jangan sampai ketika sholat nggak pakai CD, nanti pepayanya
mau digantung di leher apa di mana kan bingung. Oke? Jangan nggak pakai CD nih bapak-bapak sama ibu-ibu, kebiasaan. Biar lega, nggak ada, biar pakai aja dulu buat sholat. Mau lega-lega, gerah mi, nggak ada, pakai gerah-gerah. Ya, kenapa? Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu cinta dengan yang indah. Bayangkan ketika kalian gak pakai CD, gak pakai BA, ngaca, indah apa enggak dilihat? Ngaca, indah apa enggak dilihat? Allah cinta sama yang indah. Terus kakak gak pakai CD, gak pakai BA, gak indah. Apalagi kalau udah melahirkan, serem tuh. Ada hutan, ada gunung berbelok-belok, innalillahi. Udah tutup, malu, ya, oke. Punya baju khusus buat sholat, ya. Saya nggak pakai CD mi, karena udah tua. Apalagi kalau udah tua kak, makin serem nanti malaikat ngelihatnya. Gini ya kak, kalau pengen dicintai sama Allah, kakak pengen dicintain sama Allah, cintai diri kita sendiri dengan menjaga adab kita terhadap diri dan terhadap pencipta. Bisa difahami ya? Oke? Hargai diri sendiri sebagai perilaku kita karena kita sudah berwudu. Ya? Oke, kalau pengen akhlaknya baik, pengen perilakunya baik, yo innallaha jamilun. Oke, rapi. Di giliran mau kondangan, coba mau kondangan prepare CD-nya yang mana ya, bajunya yang mana ya, harus matching nih sama tas. Itu dunia. Kita mau menghadap Allah, ya. Sholat pakai daster khusus buat sholat boleh kak, ya. Ganti CD-nya yang bersih. Oke? Pakai baju tapi nggak pakai daleman. Sama coba waktu ruku, tuh pepaya ngegantung, nggak pakai daleman, nggak enak. Kita harus jaga adab kita kepada Allah ya. Oke, pahami. Kita harus punya adab buat diri kita dan juga buat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pakai panty liner ya kak, kalau di kantor kakak udah kotor, ganti buang, ya. Kalau udah kotor ganti buang. Ingat, tadi saya udah bilang dalilnya nih yang kemarin. Kalau pengen cepat terkabul doa, perbaiki sholatnya. Kalau pengen dikasih rejeki yang berkah, dikasih sholatnya perbaiki. Kayak pengen dikasih kemudahan, perbaiki sholatnya. Yuk kita sama-sama perbaiki sholatnya. Sama-sama ya. Pepayanya kecil, iket aja pakai tali rapia tuh pepaya. Ya kak? Bisa-bisanya tutup pepaya bilang kecil. Biar kecil juga itu pepaya. Oke? Nah, saya jarang pakai dalaman mi kalau sholat saat ini. Yuk. Gini kak, ajal nggak ada, Allah tahu, kita nggak tahu ajal itu akan kapan menjemput. Ini bulan Rajab ini kak, bulan saatnya kita introspeksi. Dari segi kita berwudu yang asal-asalan, dari segi kita sholat yang suka-suka kita. Saatnya introspeksi, karena Rajab itu adalah gerbang pintu menuju Ramadan. Siapa yang melakukan kebaikan di bulan Rajab, pahalanya 2 kali lipat. Siapa yang melakukan maksiat di bulan Rajab, dosanya 2 kali lipat. Ibnu Abbas said. Ya, oke? Nah, kita lanjut kak. Sebelum kita sholat, siapa yang suka ngajak kita sholat? Coba, saya pengen tahu jawabannya. Bukan sholat apa pakai panty liner kak. Bisa jadi kakak tuh lagi di kantor, nggak bawa CD berlebihan, khawatir celananya kotor dan tidak jadi untuk sholat. Kan kalau panty liner bisa dipakai sekali pakai terus buang, gitu ya. Oke, yang ngajak kita azan ya, hati yang ngajak kita. Ngajak kita sholat hati, yang ngajak sholat saya, diri kita sendiri, azan. Oke. Jawabannya semua benar. Tapi di sini ada yang namanya waktu.
yaitu dipanggil sama muadzin yang Allah perintahkan di setiap waktunya. Nanti saya akan kasih tahu dalam Al-Quran kenapa kita ada waktu sholat subuh, siapa yang nyuruh sholat zuhur, siapa, di mana, ada dalam Al-Quran, ada, semua ada. Oke? Nah, ketika muadzin berkumandang, muadzin itu asal kata dari udhunun. Udhunun tuh telinga. Kalau punya telinga, muadzin lagi berkumandang, dengerin. Kenapa? Pertama dapat pahala, yang kedua hayya 'alas shalah, segera sholat kata dia. Karena dia udah ngajak tuh, udah tinggalin masakannya, tinggalin anaknya dulu sebentaran gitu, ngobrolnya tinggalin, lagi nongkrong udah azan, tinggalin semuanya. Kenapa? Hayya 'alal falah, karena orang yang sholat pasti akan cepetan kejar keberuntunganmu. Muazin udah ngasih tahu tuh, kamu bakalan beruntung kalau kamu tinggalin urusan dunia, kejar akhiratmu. Itu dari muadzin aja kita udah dapat pahala ngedengerin. Main HP tinggalin dulu, tinggalin HP, itu dunia. Pernah ngelihat muka saya pada saat live streaming ada suara adzan saya di muka saya, dia ada di sini? Gak pernah. Jadi ketika waktunya adzan sekalipun, saya akan tinggalkan urusan handphone, karena ini cuma dunia. Jadi di layar saya nggak ada muka saya saat adzan, ya. Oke, kita ngebahas tentang wudhu dan sholat dulu ya kak. Nanti untuk yang lainnya, oke? Ketika muadzin sudah mengatakan, kakak boleh buka surah ke An-Nisa di ayat 103. Faqimus shalah inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Waktunya udah ditentukan sama Allah. Oke? Waktu sholat itu sudah ditentukan dalam Al-Quran di surah keempat di ayat 103. Itu ya. Itu belum mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Waktunya aja sudah Allah tentukan. Ada dalam Al-Quran di surah keempat di ayat 103. Oke, ketika kita mau sholat, ada yang namanya gerakan takbir, gerakan bacaan Al-Fatihah. Ini yang gak boleh kalian skip. Takbir, Al-Fatihah, At-Tahiyat al-akhir itu sholawat Ibrahimiyah, salam. Ya. Wudhu jangan pakai handuk. Oke? Mungkin kakak terlambat masuk ini. Kita lanjut ya kak. Oke. Ketika kita mau sholat, itu kita takbir. Coba takbirnya teman-teman gimana?